Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya itu plan bisnis model kanvas, yaitu rencana bisnis model kanvas. Nah, model kanvas di sini adalah kita mendeskripsikan langsung rencana bisnis yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada pembagiannya. Yang pertama itu namanya key partner. Key partner di sini adalah hubungan utama. Kita nanti dalam menjalankan bisnis kita akan menjalankan yang namanya adanya hubungan kerja. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya adalah yang pertama yaitu kita berhubungan baik dengan petani kelapa karena kita nanti membutuhkan kelapa. Kemudian petani pandan pun kita juga nanti akan membutuhkan karena aroma yang khas dari pandan itu akan memikat daya tarik dari pelanggan. Kemudian pemilik toko ataupun ada warung-warung. Kenapa kita tempatkan warung di sini? Supaya nanti orang tidak susah mencari ataupun dalam membeli produk kita. Kemudian ada namanya middleman. Middleman adalah pengepul batok kelapa. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan kelapa nanti batoknya supaya tidak jadi polutan nanti bisa digunakan oleh pengepulnya. Kemudian adalah pabrik pembuatan bubuknya. Nah, di sini kita membutuhkan bubuk untuk pembuatan akar-akarnya, jadi kita membutuhkan pabrik pembuatannya. Kemudian ada namanya key activities. Di sini adalah key activities itu adalah hubungan kerja utama. Nah, di sini kita akan melakukan membeli hasil panen kelapa. Kemudian ada namanya membeli produk bubuknya. Kemudian mengolah bubuk dan kelapa menjadi olahan khas ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya key resources, yaitu kita juga membutuhkan itu lahan tani kelapa. Kenapa? Karena di sini kan kita juga membutuhkan tadi yang namanya kelapa, jadi kita harus tahu dulu lahannya di mana biar nanti kita mencarinya tidak susah. Kemudian lahan atau pabrik bubuknya tadi kita juga membutuhkan nama tempat ataupun pabriknya untuk membeli produk bubuknya tadi. Kemudian kita juga membutuhkan alat untuk pembuatan produk agar-agar kita. Apa saja alat yang kita gunakan kita juga harus membutuhkannya. Kemudian ada namanya value proposition. Adalah yang pertama kita meningkatkan daya saing produk makanan sehat dengan serat untuk proses pencernaan. Ya, di video sebelumnya kita itu juga membahas fungsi dari agar-agar ini ya. Jadi yang belum nonton silahkan tonton. Kemudian selanjutnya itu ada namanya customer relationship. Itu kita di situ di customer relationship itu kita memberikan diskon dan promo ke toko-toko atau warung-warung biar nanti toko ataupun warung dia lebih terbuka ataupun senang kalau kita memberikan diskon ataupun promo ya. Kemudian ada namanya program giveaway. Jadi program giveaway ini kita berikan untuk para pelanggan yang setia, para pelanggan yang selalu membeli produk kita. Kemudian ada namanya channel ya. Channel di sini adalah media untuk kita menjual produk kita. Nah, di sini kami menempatkan yang itu e-commerce, kemudian media sosial. Media sosial ini nanti penjualan online. Nah, ada yang namanya di penjualan di Shopee ataupun sebagainya. Kemudian di toko ini juga perlu. Kemudian warung-warung. Nah, kenapa warung di sini kita tempatkan? Biar orang tidak susah mencari tokonya. Jadi kan di Pasaman Barat khususnya warung-warung banyak di sekitar kita warung-warung. Jadi nanti orang tidak susah mencarinya untuk makanan produk kita ini. Biar orang lebih gampang mencarinya. Jadi kita tempatkan yang namanya warung-warung. Nah, kemudian adanya namanya customer segment. Itu adalah tujuan penjualan kita untuk siapa, konsumen kita untuk siapa. Nah, di sini kami tempatkan ada itu anak-anak. Kenapa? Karena makanan ini adalah makanan yang disukai anak-anak juga. Kemudian wisatawan lokal
kemudian pecinta makanan sehat, dan restoran dan kafe. Nah, di restoran dan kafe ini perlu juga sebagai cemilan sesudah makan. Kemudian ada namanya cost struktur, yaitu biaya. Nah, biaya untuk penjualan kita ada yang bahan baku dan produk bubuk agar-agar, gaji pegawai, proses pengolahan makanan, biaya marketing, ada biaya kemasan dan packing. Nah, di sini perlu. Kenapa? Karena nanti kita akan mengetahui laba ataupun rugi dari sini. Dari pembelian bahan-bahan ataupun gaji pegawai ataupun biaya kemasan. Nah, jadi itu perlu kita cantumkan. Kenapa? Karena nanti laba ataupun rugi kita akan hitung dari situ. Kemudian ada namanya revenue stream. Di sini ini fungsinya adalah kita mendapatkan penghasilan dari mana saja. Nah, di sini kita mendapatkan penghasilan itu yang pertama penjualan tadi produk kita. Penjualan produk kita ada yang jika nanti ada yang mau kerjasama dengan kita, maka itu pun satu penghasilan dari kita. Kemudian ada namanya kunjungan pabrik produksi bubuk agar-agar. Nah, ini juga hasil pendapatan kita nanti. Kenapa? Karena di sini kita mereka menjual produknya mereka. Nah, kemudian kita olah produk mereka itu tersebut. Nah, ini merupakan sumber dari penghasilan kita nanti. Nah, mungkin kesimpulannya adalah sebelum kita memulai bisnis, kita harus merencanakan terlebih dahulu apa sih trik ataupun cara jitu yang kita lakukan supaya bisnis kita ini berjalan dengan lancar, maju, dan dicintai masyarakat khususnya. Nah, di sini inilah beberapa plan ataupun rencana bisnis yang akan saya lakukan untuk kedepannya ya, terhadap produk ataupun makanan produk agar-agar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.